Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan pujian kepada Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tak dapat dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Semua majlis kalau tidak disebut selawat kepadanya, maka majlis itu menjadi antana jifah, majlis bangkai busuk berulat dan berbau. Maka majlis yang penuh dengan kehormatan kemuliaan ini kita ucapkan namanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia guru kita semua, Raden Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baydawi, Khadimul Ma'had Al-Hamidi Banyuanyar. Guru kita Raden Kiai Haji Rafi'uddin Syamsul Arifin, Dewan Pengasuh Darul Ulum Banyuanyar. Para masyayikh Pondok Pesantren Batu Bata, Pondok Pesantren Panyepen, dan seluruh para pengasuh pondok pesantren, para ulama, tokoh masyarakat, para santri, dan semua hadir. Kalau tuan ke Pamekasan, jangan lupa membawa kipas. Kenapa ada nama yang tak disebutkan? Karena tak tertulis di atas kertas. Mohon maaf, sahabat saya, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan, yang menyertai saya selama beberapa hari ini sampai pulang hari Senin. Tapi yang pulang saya, beliau tidak ikut. Kemudian pula guru kita semua Al-Mukarram Syekh Kiai Ali Karrar hafizahullah. Amin. Semua yang tak disebutkan, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad datang ceramah tausiah ke Pondok Pesantren Banyuanyar, salah. Abdul Somad datang ke pesantren Banyuanyar ingin mengambil barokah. 227 tahun, berapa kali ganti KTP? Bagaimana kemuliaan mereka? Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal datang ke Masjid Nabawi, lalu tangannya mengusap mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia usap mimbar Rasulullah, dia letakkan ke mulutnya, dia cium. Summa qabbalahu, dia cium telapak tangannya. Kenapa? Karena beliau ingin mendapatkan atharus salihin, bekas-bekas orang-orang soleh. Di sana ada bekas tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau meninggal, datang bekas tapak kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah itu datang bekas tapak kaki Sayyidina Umar ibn Khattab. Setelah itu datang bekas tapak kaki Sayyidina Utsman ibn Affan. Setelah itu datang bekas tapak kaki Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah itu datang bekas tapak kaki Sayyidina Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu. Setelah itu datang bekas tapak kaki siapa saja orang-orang soleh. Padahal ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241. Hari ini Abdul Somad datang
setelah pesantren Banyu Anyar berdiri 275 tahun. Walaupun kita tidak bertemu dengan mereka di dunia, insya Allah kita akan bersama di surga Jannatul Firdaus. Berani sekali Ustaz Somad tausiah di depan para alim ulama. Tadi waktu Ustaz duduk baca apa? Kirim Al-Fatihah. Untuk Maulana Kiai Isbat Al-Fatihah. Untuk Maulana Kiai Abdul Hamid sudah kirim Al-Fatihah. Untuk Kiai Baydawi sudah kirim Al-Fatihah. Supaya apa? Supaya melimpahlah madat dan barokahnya untuk kita semua, insya Allah. Ada seorang ulama ahli hadis yang memiliki majlis di Masjidil Haram, namanya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani. Kenapa disebut Al-Hasani? Karena dia keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatina Fatimah, anak Sayyidina Maulana wa Syafi'ina wa Dhukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Abbas sedang mengajar, lalu kemudian dia lihat ada orang tua yang sedang tawaf. Lalu dia bertanya kepada salah seorang muridnya, dia tanya kepada Kiai Baydawi, itu siapa? Orang tua itu adalah Sayyidil Walid, ayah saya. Ini orang salah satu daripada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang kenal wali kecuali wali. Jadi kalau ada yang mengatakan Abdul Somad itu wali, berarti dia wali murid atau wali kelas. Jadi sudah jelas kalau ada yang mengatakan Abdul Somad berani petantang petenteng ceramah di depan alim ulama, dia hanya ingin mengambil barokah kemuliaan. Tapi Ustadz membelakangi mereka. Kok berani Ustadz? Coba putar lagi videonya, mundur ke belakang. Sebelum maju tadi kan berbisik dulu ke Kiai. Kiai ke depan, kata Kiai silakan. Tapi Kiai yang lain, saya sudah angkat tangan 10 jari, 11 dengan kepala. Saat mereka semuanya mengangguk, berarti let's go. Al-adab fauqal ilmi. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu, yaitu adab. Kalau ada orang mengatakan saya berilmu, saya banyak hafal ayat, saya banyak hafal hadis, kamu kalah dengan dia yang tak pernah salah. Siapa dia? www.google.com. Saya paling cerdas, semua kelipatan, kali-kali, bagi-bagi, tambah-tambah, saya hafal. Maka sesungguhnya kalkulator jauh lebih cerdas. Kalau ada orang mengatakan amalnya banyak, 1000 tahun beramal, naik langit pertama. 1000 tahun beramal, naik langit kedua. 1000 tahun beramal, naik langit ketiga. 1000 tahun beramal, naik langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai akhirnya dia sejajar dengan para malaikat. Ketika itu apa kata Allah? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wahai seluruh malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud illa iblis. Saat itu bangkit egonya. Yang diperintahkan bersujud malaikat, sedangkan iblis bukan malaikat. Lalu dia siapa? Buka surat Al-Kahfi. Kana minal jinni. Dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa'an amri rabbih. Dia melawan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diperintahkan bersujud malaikat. Kenapa bisa ada satu yang aneh, yang asing, yang bukan malaikat? Karena prestasi ibadahnya luar biasa, sehingga dia sejajar dengan malaikat. Tapi dia bukan malaikat. Jadi kalau ada orang bangga dengan ibadahnya, tapi kurang adab dan taatnya, berarti dia iblis. Bukan kata saya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat iblis. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Sebetulnya yang Ustaz bicarakan ini siapa? Saya. Di atas pentas
Di atas karpet hijau ada lagi karpet abu-abu lengkap dengan bunga-bunganya, dikawal dengan pasukan khusus anti santet. Maka kalau kita tidak rendahkan diri kita di hadapan Allah, kita akan merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih mulia. Apalagi protokol menyebutkan semuanya. Al-Mukarram, profesor, doktor, syekh, hampir masuk tawon ke hidung saking besarnya lubang, mengembang. Tinggal satu titel yang belum, almarhum. Pada saatnya semua akan tinggal. Yang kekal abadi hanyalah harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Manusia akan mati meninggalkan nama. Apakah nama baik atau nama buruk? Kamu pernah ketemu Ustaz Somad? Pernah. Di mana kamu melihat dia? Di TikTok. Sombong sekali gayanya. Itu videonya dipotong, Beb. Kamu pernah ketemu Ustaz Somad? Pernah. Di mana kamu lihat? Di Instagram. Tapi cuma 1 menit. Ngomongnya kasar. Itu orang nggak punya paket 2 giga. Kalau dia orang dari pesantren Banyuanyar, dia akan tonton dari awal sampai akhir. Judul videonya, mencari barokah di pesantren 227 tahun. Di mana bisa kami lihat Pak Ustadz? Channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saya paling takut ceramah kalau di hadapan kiai. Ini rasanya sekarang ini seperti peserta dacil, dai cilik menjelang malam Lailatul Qadar. Jadi nanti kalau ada, kenapa Ustaz selama tausiah itu ngelihatnya ke depan, ke kanan, ke kiri, nggak ada ngelihat ke belakang? Takut bahannya hilang. Tema yang diberikan adalah bagaimana membumikan kitab kuning. Kitab kuning itu apa Pak Ustadz? Ya kitab yang warnanya kuning. Akhirnya ini anak pergi ke Mesir. Sampai di Mesir pergi ke toko-toko buku di dekat Masjid Al-Azhar, di dekat Masjid Kepala Sayyidina Al-Husain. Sampai di sana dia lihat ternyata kitabnya putih semua. Ternyata dicetak di Darul Fikri Beirut, kertasnya berwarna putih. Makna kitab kuning menurut istilah para alim ulama, guru-guru kita adalah disebut orang Arab dengan kutubut turas, kitab-kitab klasik yang ditulis ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Saya kebetulan pernah kuliah di Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia. Lalu kemudian karena kita orang Indonesia wajib mengambil satu mata kuliah, bahasa Melayu. Padahal saya orang Melayu, bukan Melayu yang lari itu. Saya ini dari Sumatera, orang Riau, Melayu. Pokoknya kamu orang Indonesia wajib ngambil mata kuliah bahasa Melayu. Nama dosennya Cik Rusdi. Kumisnya tebal. Lalu kemudian di suatu hari dia pun datang masuk kelas membawa manuskrip tulisan. Dia katakan, ini adalah manuskrip Melayu umurnya 100 tahun. Coba kalian baca masing-masing, silakan. Begitu kami baca, nggak paham. Padahal bahasanya bahasa Melayu, umurnya baru 100 tahun. Tapi hari ini anak-anak pesantren Banyuanyar membaca kitab Sahih Al-Bukhari ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari dari Uzbekistan, meninggal pada tahun 256 Hijrah. Umur kitab itu sekarang 1200 tahun. Semua santri faham. Kitab kuning yang mengaku orang Melayu, bahasa Indonesia, tapi ternyata tidak paham. Padahal umur manuskrip baru 100 tahun. Kenapa kita bisa paham Sahih Al-Bukhari? Karena bahasa Arab tidak mengalami perubahan. Itulah dia bahasa Al-Quran. Al-Quran yang dibaca Nabi Muhammad SAW didengarkan oleh
makmum. Makmumnya membaca, didengarkan oleh sahabat. Sahabat membaca, didengarkan tabi'in. Tabi'in membaca, didengar tabi'in sampai ke guru kita. Makanya kalau ada orang masuk Islam mu'alaf, ngaji nggak pakai guru, dia hanya modal internet, dia cari Al-Quran digital, enter. Habis itu dia coba-coba baca. Dia akan baca alama. Karena tulisannya alif baris atas, lam baris atas, mim baris atas. Karena tidak berguru. Tapi ketika dia berguru, dia akan dengar bacaan yang benar. Alif lam mim. Tidak ada tulisannya begitu. Kita berguru kepada guru-guru kita. Itulah makanya disebutkan man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, maka setanlah gurunya. Alhamdulillah, semua santri-santri dari sejak berdiri 227 tahun yang lalu, ternyata pecahan dari murid, dari santri yang mendirikan pondok-pondok pesantren, lebih dari 400 pondok pesantren, insya Allah akan terus bertambah, mengalir sebagai amal jariah sampai hari kiamat insya Allah. Kita tidak perlu ngaji pada kiai, kita tidak perlu ngaji sama ulama. Cukup kembali kepada Al-Quran dan baca hadis Nabi. Berpeganglah kepada dua saja, Quran dan hadis. Oh gitu, iya. Lalu kamu belajar baca Quran sama siapa? Sama guru. Itu kan ulama. Guru saya boleh, guru kamu nggak boleh. Kebetulan kami di Sumatera, cara belajar baca Qurannya, alif di A, alif di bawah I, alif depan U, A, I, U. Sahabat saya di Pulau Jawa, alif fathah A, alif kasroh I, alif dhammah U, A, I, U. Di Madura gimana cara bacanya? Nabi tidak mengatur cara membacanya. Terserah pakai ijtihad apa. Dulu pakai qaidah Baghdadiyah. Lalu kemudian muncul metode namanya Iqra. Muncul lagi metode namanya Qiraati. Muncul lagi metode namanya, orang dari Batam namanya Pak Hatta, dia buat metode Hattaiyah. Kalau Abdul Somad buat metode Somadiyah. Ini adalah ijtihad untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Lalu kalau dikatakan siapa yang membaca Quran dengan metode yang tidak diajarkan Nabi, maka dia sudah melakukan perbuatan bid'ah. Terbantahkan dengan ucapan Sayyidina Umar ibn Khattab saat melihat orang sholat tarawih dengan imam yang bagus, dengan jamaah yang ramai, dibuat 20 rakaat ditambah 3 witir. Apa kata beliau? Ni'matil bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah, karena belum ada dilaksanakan di zaman Rasul. Tapi perbuatan ini baik selama sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika saya sedang menyampaikan tausiah, datang orang ngasih kertas. Ustaz Somad, ini ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Yang ngasih pertanyaan pakai cincin emas. Kita tahu bahwa cincin emas hukumnya haram. Pas ditanya, kenapa kamu ke masjid pakai cincin emas? Saya mengikut perintah Al-Quran. Wah, masih termenung. Ayat yang mana ini? Dia bacakan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah perhiasan-perhiasan. Ini perhiasannya. Gara-gara kembali ke Al-Quran tanpa melalui pemahaman ulama. Padahal asbabun nuzul ayat itu adalah ketika mereka dulu zaman jahiliyah melaksanakan tawaf di Masjidil Haram, bunyi kalimatnya Oryanun Talik, mohon maaf. Oryan, mohon maaf, tidak layak di depan kiai, telanjang. Tidak pakai pakaian. Sebagaimana lahir tidak membawa dosa dan pakaian, maka tawaf pun tidak pakai pakaian. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, khudhu zinatakum, pakailah pakaian inda kulli masjid,
ketika kamu mau masuk ke Masjidil Haram melaksanakan tawaf. Di mana kami bisa lihat penjelasan itu? Dalam kitab-kitab tafsir. Di antaranya tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari pada abad ketiga. Berarti kitab ini umurnya 1100 tahun yang lalu. Masuk ke kategori kitab kuning, maka dia kitab kuning walaupun warnanya putih. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kita tidak perlu kitab kuning, kita cukup dengan Al-Quran, kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya benar, kita kembali ke Quran, tapi maknanya batil. Kenapa? Orang akan baca Quran sendiri, terjemahkan sendiri, pahami sendiri, nyasar sendiri. Kamu kalau nyasar aja sendiri, jangan bawa-bawa orang lain. Betul? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah ramai luar biasa sampai nggak kelihatan ujungnya di mana. Kalau mau tahu ujungnya di mana, maka nyalakan semua handphone yang ada senternya. Yang nggak punya senter, beli senter, jual handphone. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min arbin wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Boleh dihidupkan lagi, takutnya nanti pulang miss call masuk baterai habis. Apa tadi yang dibacakan Ustadz Somad itu? Solawat. Solawat dari siapa? Imam Al-Busiri. Dia tinggal di mana? Di sebuah kota bernama kota Alexandria yang didirikan oleh Alexander the Great. Kota itu 200 km dari Kairo. Kalau tidak percaya, ukur sendiri. Anak-anak kita ketika nanti akan pergi ke Makkah melaksanakan tawaf sa'i dan umrah, mudah-mudahan mampir ke Iskandaria berziarah ke makam Imam Al-Busiri. Seorang laki-laki yang tidak berdaya, lumpuh, tidak bisa menulis, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia berusaha keras untuk membuat untayan kata, memaksakan diri dengan ujung jarinya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia tulislah syair begitu indah sampai akhirnya dia tertidur lelap karena lelah dan letih. Lalu kemudian dia lihat ada sesosok orang yang begitu ganteng dan sempurna bercahaya membawakan jubah burdah. Maka setelah dia terbangun dan tersadar sembuh sehat walafiat, maka dia berilah judul syair itu bernama syair burdah karena hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembuh dalam keadaan sehat walafiat. Begitu indahnya kisah Al-Burdah, tapi begitu diperlihatkan kepada orang, apa kata mereka? Ini adalah sholawat bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena tidak dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dilakukan Nabi, maka berarti perbuatan itu bid'ah. Apakah pernah Nabi membaca Maulaya salli wa sallim? Apakah pernah Nabi membaca salawat burdah? Tidak pernah. Kalau begitu maka perbuatan ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sorga yang seluas langit dan bumi isinya cuma 3 aja. Dia, istrinya, sama mertuanya. Terangantong kan. Berbahaya kalau kita tidak kembali kepada kitab kuning.
baca Sahih Bukhari, baca syarahnya yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari namanya. Ditambah lagi Imam Al-Qasqalani, ditambah lagi Imam Badruddin Al-Aini. Saya baca Sahih Muslim, Pak Ustadz, kamu nggak paham, baca syarah penjelasannya, ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Saya baca kitab Muwatta Malik, Pak Ustadz, kamu nggak ngerti. Nanti kamu akan katakan dalam kitab Muwatta Malik ini hadisnya dhaif semua, sanadnya putus semua, ini balaghat, ini munqati'at, ini maqtu'at. Padahal sesungguhnya sanad-sanadnya sudah disambungkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Saya membaca kitab Sunan Tirmidzi, Pak Ustadz, baca syarahnya Tuhfatul Ahwadhi. Saya baca Sunan Abi Daud, Pak Ustadz, baca syarahnya Aunul Ma'bud dan syarah yang lain. Saya baca kitab Sunan Ibnu Majah, Pak Ustadz, baca syarahnya Hasyiah As-Sindi. Saya baca Musnad Ahmad bin Hanbal, Pak Ustadz, baca penjelasan ta'liqat wa syuruhat wa tahqiqat yang ditulis oleh para ulama. Semua penjelasan-penjelasan itu dalam kitab kuning, walaupun warnanya putih. Jadi pintu masuknya gimana, Pak Ustadz? Kita masuk hotel, ada kolam renang, ada tempat minum, ada tempat sarapan, ada kamar, ada tempat olahraga. Tapi satu kunci pintu masuknya adalah bahasa Arab. Dan bahasa Arab kuncinya adalah nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan. Insya Allah itulah yang dipelajari selama 227 tahun, selamat dari perpecahan insya Allah. Jadi kalau umat ini mau selamat, tidak ada jalan lain. Selamat dari tabdi' membid'ahkan, selamat dari tafsik memfasikkan, selamat dari takfir mengkafirkan. Dia akan kembali kepada sunnah, dan sunnah itu adalah Quran, hadis. Tapi dia lupa satu lagi, al ulama warasatul anbiya. Kita kembali ke hadis. Hadis itu apa? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'satihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik, sifat bawaan sejak dia lahir, diangkat menjadi rasul sampai meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kamu ketemu dengan Nabi? Enggak. Lalu dari mana kamu tahu sunnah? Dari Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu orang? Iya. Ulama? Iya. Kenapa kita ikut ulama? Tapi katanya langsung ke Quran dan sunnah? Oh iya ya. Imam Bukhari apa ketemu dengan Nabi? Tidak. Imam Bukhari meninggal tahun 256. Nabi meninggal tahun 11. Dari 256 ke 11 banyak. Jadi kalau begitu Imam Bukhari dapat hadis itu dari mana? Dari gurunya. Namanya siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Nabi. Bersambung sanadnya. Kalau putus di atas namanya mu'allaq. Kalau putus di bawah, di atas namanya mursal, hilang sahabat. Kalau hilang sanadnya dari penulis kitab ke atas namanya mu'allaq. Kalau putusnya berurut-urutan namanya mu'dal. Kalau putusnya tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tengah namanya munqati. 2 SKS 16 tatap muka. Potong tatap muka pertama, potong mid semester, potong UAS, ujian akhir semester. Apakah mungkin belajar hadis tafsir dalam 16 tatap muka? Sementara mereka belajar Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Aradtu kitabi hadza ala sab'ina min fuqaha'il Madinah. Aku bacakan kitabku ini kepada 70 ahli fikih kota Madinah. Kulluhum wata'uni fasammaituhu muwatta'a. Semuanya setuju dengan isi kitab Muwatta, maka aku sebut kitab ini Muwatta. Kitab hadis tertua yang dicetak saat ini, meninggal tahun 179 Hijrah.
catatan-catatan penting dari Imam Malik ke guru-gurunya bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-isnad minad din. Sanad adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan kamu ambil sanad ilmu kamu dari siapa. Orang sekarang kalau ditanya, kamu belajar dari siapa? Dari guru saya. Siapa guru kamu? Syekh YouTube. Nama lengkapnya siapa? Tabayatubu. YouTube. Belajar di YouTube nggak apa-apa kalau gurunya ada. Sebenarnya jamaah yang hadir hari ini mereka cuma memastikan apakah Abdul Somad itu ada. Tadi di rumah Kiai ketemu dengan beberapa adik-adik, ketemu ini Abdul Somad yang selalu kulihat di YouTube. Memangnya ada orang di YouTube itu nggak ada di alam nyata? Ada. Anak saya selalu ngelihat dia, saya selalu ngelihat dia. Pas saya datang ke kampungnya dia nggak ada. Siapa itu? Upin Ipin. Memangnya ada di YouTube itu yang suaranya ada, orangnya nggak ada? Ada. Suaranya ada, tapi orangnya nggak ada. Siapa itu? Ya itu kalau kita tanya, Anda sedang berada di Jalan Sudirman, jangan belok kiri, terus aja. Itu suaranya ada, orangnya nggak ada. Itu mesin. Kalau dijamin orangnya ada, kita dengar kajiannya. Kalau nggak paham kita tanya ke guru, kita bisa komplain. Maka ini adalah perbuatan kemajuan teknologi membuat kita menjadi mudah untuk belajar. Bukankah dulu Al-Quran tidak ditulis di atas kertas? Al-Quran ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang ceper. Masya Allah, langsung kertas datang. Syukran Kiai. Kertas barang mewah dari Tiongkok. Mereka membuat bubur yang terbuat dari bambu. Karena negeri itu disebut dengan negeri tirai bambu. Bambunya habis dimakan oleh panda. Lalu kemudian bambu dibubur. Setelah bubur bambu dijemur, jadilah kertas. Lalu kemudian kita pun sekarang menemukan ada yang disebut dengan pulp and paper. Pulp, bubur kertas. Paper, bubur yang sudah dibuat menjadi kertas. Kertasnya kenapa warnanya kuning? Karena terbuat dari ubi yang murah. Kertas yang mahal, yang punya uang adalah orang Eropa dan Amerika. Ini termasuk kertas yang mahal. Kenapa? Karena lintar, tintanya tidak luntur. Apa yang terjadi ketika kertas tidak ada? Mereka menulis Quran di pelepah korma, di tulang onta. Lalu kemudian kapan Al-Quran baru ditulis di atas kertas? Ketika 70 penghafal Quran meninggal dunia memerangi seorang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Nama kampungnya Yamamah. Nama orangnya Musailamah, nama kampungnya Yamamah. Karena mikrofonnya kurang jelas, jamaah pulang ke rumah cerita nama nabi palsunya Yamamah, nama kampungnya Musailamah. Yang cerita serius, yang dengar ngangguk. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengatakan, wahai khalifata Rasulillah, ini 70 penghafal Quran sudah meninggal dunia. Aku khawatir kalau penghafal Quran ini meninggal, Quran akan hilang. Kalau begitu kita mesti membukukan Al-Quran. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Aku takut membukukan Al-Quran karena Nabi tidak pernah melakukannya, Nabi tidak pernah memerintahkannya. Sampai Allah melembutkan hati Abu Bakar Siddiq, akhirnya dia tertuju karena khawatir Quran akan hilang. Maka disusunlah tim penulisan Al-Quran yang diketuai oleh Sayyidina Zaid bin Thabit sebagai sekretaris, Ubay bin Ka'ab salah seorang imam pada masa sholat tarawih yang dibuat oleh Umar ibn al-Khattab. Anak-anak muda yang gagah perkasa. Siapa Zaid bin Thabit? Zaid bin Thabit adalah penterjemah Rasulullah yang berkata, ta'allamtuha wa hadaqtuha. Saya mempelajari bahasa Yahudi selama nisfa syahrin, setengah bulan. Zaid bin Thabit cerdas. Ketika Nabi hidup dia penterjemah, umurnya lebih kurang 15 tahun.
Anak umur 15 tahun sekarang kelas 1 SMA tidak masuk kelas karena online. Kecuali di pondok pesantren, dia tetap belajar full sampai hari ini. Banyak yang nanya ke saya, kenapa orang di pesantren tetap belajar Pak Ustadz? Karena COVID tidak mau masuk pesantren. Tapi bukan berarti anak yang tidak pesantren berarti COVID. Kenapa mereka tidak mau masuk pesantren Pak Ustadz? Karena takut disuruh menghafal Alfiyah Ibnu Malik beserta syarahnya, syarah Ibnu Aqil. Pintu untuk masuk ke kitab-kitab kuning ini adalah bahasa. Diawali dari yang paling kecil, disusun ulama dari ujung dunia, tempat tenggelamnya matahari. Orang Arab menyebutnya Maghrib karena tempat tenggelam matahari. Sebelum Christopher Columbus menemukan benua Amerika, orang menganggap itulah tepian dunia. Negeri itu disebut dengan Maghribi, sekarang disebut dengan Maroko. Saya belajar di Maroko 2 tahun. Lalu kemudian setelah pulang ditanya, Ustaz dulu kuliah di mana? Maroko. Dekat dengan Merauke Pak Ustaz. Salah seorang ulama besar bernama Imam Al-Ajurrumiyah menuliskan dengan tinta emas syair-syair mutun nazam supaya mudah dihafal. Setelah itu kemudian dilanjutkanlah anak-anak belajar Al-Kawakibud Durriyah, mereka belajar Imriti, mereka belajar Alfiyah, dibacakan syarahnya, akhirnya mereka pun bisa membaca kitab. Enaknya anak SMP sekarang datang, kamu di mana? Pesantren. Kampungan. Anak pesantrennya sabar, dia nanya dengan lembut, kamu di mana? Sekolah umum. Belajar agama sekali sebulan. Pelajaran intinya apa? Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Wow, amazing. Kamu di pesantren pelajarannya apa? Catat baik-baik ya. Iya, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, tajwid, arud qawafi, tafsir, ulumul Quran. Stop, enough. Pesantren ini berat guys, biar aku aja. Banyak orang salah sangka, anaknya nggak lulus SMP negeri, nggak lulus SMP plus, nggak lulus SMP swasta karena mahal. Ya udahlah, masuk pesantren aja. Belum masuk pesantren aja udah error. Ditambah pelajarannya begitu banyak, hang. Cari anakmu yang paling jenius, cari anakmu yang paling pintar, cari anakmu yang paling tajam otaknya, masukkan dia ke pesantren. Taman pesantren, dia akan menjadi Imam Al-Bukhari, dia akan menjadi Imam Asy-Syafi'i, dia akan menjadi Imam Al-Asy'ari, dia akan menjadi Imam As-Suyuti. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aksara min dzalika la hafiztuha, kalau aku dapat lebih dari itu aku akan hafal juga. Ini banyak orang sekarang begitu enaknya ngomong, Imam Syafi'i manusia, saya manusia. Imam Syafi'i makan, saya makan. Imam Syafi'i nikah, saya lebih banyak. Imam Syafi'i itu tidur, saya juga tidur. Kalau Imam Syafi'i boleh baca Quran mengeluarkan hukum, saya juga bisa baca Quran dan mengeluarkan hukum. Orang yang begini jangan dimarahi, cuman tanya aja lembut-lembut sambil berbisik. Udah ngopi belum? Allah. Imam Syafi'i kalau dia pulang dari masjid ke rumah, dia ambil kapas, dia sumbat telinganya. Sampai ke rumah orang nanya, kenapa disumbat? Karena kalau aku buka, semua yang aku dengar dari rumah sampai ke masjid, aku hafal. Oh, saya nggak percaya Pak Ustadz, kalimat Ustadz terlalu mengada-ada. Mana ada manusia yang secerdas itu? Cari aja di YouTube, www.youtube.com. Buat di situ tes IQ tertinggi internasional, akan dites manusia tercerdas di dunia di zaman sekarang.
AA, QQ, 7, BB, QQ, CC, CC, bisa dia ulang kembali. Orang yang seperti itulah yang cerdas, yang membaca Al-Quran, yang menghafal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan karena tidak bisa lalu dikatakan tidak ada. Tapi bukan berarti karena anak kita tidak secerdas itu lalu besok rame-rame narik anaknya dari pesantren. Anak-anakku yang sudah berada di pesantren, belajar kitab kuning, banggalah menjadi anak pesantren. Bangga apa tidak bangga? Bangga. Mengalir pahalanya sampai hari kiamat anakku. Tapi saya mau jadi polisi, Pak Ustaz. Emang saya nanti kalau pesantren punya ijazah? Loh, anak pesantren baca kitab, tapi mereka juga punya ijazah formal. Tapi setelah selesai sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, mereka nggak pulang kampung. Pas ditanya, nggak pulang? Enggak. Kenapa? Kitabnya belum khatam. Lebih sayang kitab daripada ijazah formal. Ijazah formal bisa didapatkan dengan paket A, paket B, paket C. Tapi dibaca kitab, dia mesti dibaca berulang-ulang, didengarkan, ngantuk dikit, salah baca. Kitabnya bagus. Tapi karena bahasa Arab ini begitu banyak, tulisannya mirip, cara bacanya beda. Al-Jannah, Al-Habbah, Al-Junnah, Al-Jinnah, itu tulisannya sama semua. Makanya jangan baca kitab yang sudah digigit rayap. Hari obat dari kitab, lalu tulis sebetulnya kitab itu tulisannya Habbatun Sauda, tapi karena digigit rayap tulisannya Hayatun Sauda. Ular hitam dia tangkap, memang nggak sakit, mati langsung. Kalau ada dokter-dokter spesialis, ujian akhirnya sebelum buka praktek, dia mesti bisa bahasa Latin. Kenapa? Karena buku-buku kedokteran diambil dari bahasa Latin, dari bahasa Yunani, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya melihat 2 jilid di perpustakaan Darul Hadis Maroko, ditulis oleh Ibnu Sina. Tapi karena orang bule, orang barat susah baca Ibnu Sina, mereka baca Avicena. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah itu mereka terjemahkan. Judul bukunya Al-Qanun Fit-Tib, Al-Qanun, undang-undang Fit-Tib kedokteran, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, The Canon of Medicine. Jadi anak-anak kita amat sangat bisa. Pak Ustadz, kami nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris perubahannya cuma berapa? Go, going, gone, when. Cuma 4. Tapi zahaba, zahabat, zahabna, zahabna. Itu baru fi'il madi, belum fi'il mudhari'nya. Belum lagi amarnya, belum lagi nahinya, belum lagi masdarnya, belum lagi isim fa'ilnya, belum lagi isim maf'ulnya. Jadi kalau ada orang mengeluh bahasa Inggris ini berat ya, karena kamu belum bahasa Arab, guys. Sekarang orang kalau belajar bahasa Arab dia katakan, oh bahasa Arab ketinggalan zaman. Apa tuh bahasa Arab? Bahasa Inggris hebat. Sekarang dipakai dunia global internasional. Kenapa dunia internasional pakai bahasa Inggris? Bukan karena bahasa Inggris hebat, karena negara di dunia paling banyak dijajah oleh Inggris. Mudah-mudahan ceramah ini nggak diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kalau diterjemahkan sampai ke kedutaan Inggris, nggak masuk saya ke Inggris. Singapura. Apa maknanya? Maka bahasa Arab itu disebut dengan lughatud dhad. Kenapa bahasa dhad? Karena tidak ada huruf dhad. Dalam bahasa Inggris ada huruf shin. Ada? Masa ada huruf shin dalam bahasa Inggris? Ada. Mana? Workshop, shopping center, sheriff. Ada dalam bahasa Inggris huruf tha. Ada. Health. How about your health?
WHO itu singkatan dari World Health Organization. Tapi huruf bod, huruf ain, tidak ada dalam bahasa Inggris huruf ain. I love you. Tidak ada dalam bahasa Inggris qalqalah. Tidak ada. Makanya kamus bahasa Arab, kamus bahasa Indonesia lengkap Purwadarminta. Satu cekal. Tapi kamus Ibnu Manzur Lisanul Arab, kamus bahasa Arab. Dulu ketika di pondok baru pakai kamus Munjid fil lughati wal a'lam, bangganya luar biasa. Dibawa ke masjid, sampai di masjid rupanya untuk bantal. Begitu melihat perpustakaan besar Tajul Arus, Al-Muhit, Lisanul Arab, Al-Qamus, ternyata kamus-kamus ini luar biasa. Untuk onta saja berapa? An-Naqah, Al-Ibil, begitu banyak kata-katanya. Al-Jamal, mohon maaf Pak Jamal yang tersinggung. Tapi nama suami saya Jamal, itu pakai alif. Al-Jamal. Dalam bahasa Inggris mau panjang mau pendek nggak ada beda. What are you doing? Nggak ada beda. Tapi dalam bahasa Arab berbeda panjangnya, berbeda intonasinya, berbeda maknanya. Suatu ketika saya pulang dari airport naik taksi. Lalu kemudian kawan saya nanya ke super taksi, ya sawa, enta arif tarik? La, ana la arif. Gara-gara alifnya dia pasang tarik, padahal yang betul mestinya dia tanya, enta arif tarik? Kamu tahu jalan nggak? Gara-gara alifnya dia pasang di tengah, akhirnya supirnya, enta arif tarik? La, ana mus arif tarik. Tarik nama orang. Beda panjang pendek. Aina tadhhabu ya akhi? Ilal matar. Matar hujan. Mestinya pakai alif. Ilal matar. Tapi tidak selamanya juga mesti ketat seperti baca tajwid. Kalau tanwin ketemu dengan waw, mesti idgham, dimasukkan ke dalam. Akhirnya dia baca. Begitu kita datang ke rumah dia, ahlau wa sahla. Itu hanya dalam bahasa Arab. Kebetulan saya punya teman, saya punya kawan. Dulu waktu latihan bahasa Arab mau ke Mesir dia baca ahlau. Sekarang sudah doktor. Nama nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Setiap saya ketemu sama dia, doktor jurusan bahasa Arab. Kalau ketemu sama dia ahlau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu sebelum ke Mesir saya sempat 1 tahun di jurusan bahasa Arab Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Salah satu dosennya merupakan mahasiswa pertama Ma'had Khartum lil Lughatil Arabiyah li ghairin natiqina biha di Sudan. Kenapa Bapak ke sana, Pak? Karena di sana bahasa Arab. Gimana belajar waktu di sana, Pak? Saya sampai di sana, kata dia, belajar lagi mengucapkan huruf-huruf. Masa S2 belajar huruf lagi? Ternyata penyebutan huruf kita salah, kata dia. Lalu saya penasaran, salahnya di mana? Kami di kelas dikasih kapas, 1 orang 1 kapas. Disuruh nyebut huruf fa. Semua disebut huruf fa. Siapa yang hurufnya keluar duluan lalu kemudian kapasnya terbang, salah. Lalu saya tanya, yang benar gimana Ustaz? Kapasnya terbang duluan, hurufnya keluar dengan nada yang lembut. Sampai sehalus itu, sampai sedetail itu, dari mulai makharijul hurufnya, sampai intonasinya, sampai idgham ikhfa gunnah qalqalah bila gunnahnya. Makanya kalau kita dengar qari membaca Al-Quran, di mana dia memainkan suara sehingga masuk irama bayati soba, bayati soba, sika, jaharka, ras. Ketika pada idgham, ketika pada gunnah, disitulah dia akan masukkan min qablikum. Bukan berarti saya tahu bunyi itu tadi hanya untuk menyenangkan hati saya, walaupun suaranya tidak begitu. Tidak boleh melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan irama-irama.
karena melantunkan, memasukkan irama ke dalam ayat Al-Quran adalah perbuatan yang terlarang. Oh gitu ya. Iya. Sekarang kita dengar Imam Masjidil Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu ada iramanya enggak? Ada. Di mana baca Al-Fatihah enggak pakai irama? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Siapa bilang enggak ada iramanya? Azan enggak boleh panjang-panjang. Loh, azan di Saudi Arabia Allah panjang. Azan nggak pakai irama gimana bunyinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang muazinnya Babin Kamtibmas. Mereka walaupun polisi, walaupun tentara, Babinsa nggak tinggal sholat berjamaah. Kalau azannya lembut, jamaahnya tidur. As-salatu khairum minan naum. Maka Pak Babinsa dengan Babin Kamtibmas dia robah iramanya. As-salatu khairum minan naum. Langsung jamaah siap. Itu dimakan makan. Anak pesantren dengan ijazahnya dia bisa jadi dokter spesialis. Apalagi kalau dia hafal Quran dia bisa dapat beasiswa. Sekarang ada namanya Bintara Santri Angkatan Darat, dia bisa jadi jenderal. Bintang 7 jangan sakit kepala, cukup bintang 4 saja. Ketika dia punya kekuasaan dia akan menolong agama Allah, tapi basicnya mestilah pesantren. Saya diceritakan oleh sahabat saya, dulu kiai-kiai itu menjadi pasukan Hizbullah, menjadi pasukan pengusir tentara Jepang dan Belanda. Teriakan mereka adalah teriakan Allahu Akbar. Santri-santri dulu orang mengatakan hari kita mengusir Belanda adalah tanggal 10 November. Betul, tidak salah. Tapi kenapa orang bersemangat berjihad, tak takut mati 10 November? Karena sebelumnya ada resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Dari 22 Oktober ke 10 November, pada saat itu ada perjuangan luar biasa. Ulama lah yang mengajarkan bahwa kalau kau mati, kau akan mati syahid. Sehingga mereka berjuang li'i'la'i kalimatillah. Allahu Akbar. Maka Belanda lari pontang-panting, Jepang lari pontang-panting, tinggal sendalnya. Itulah disebut dengan sendal Jepang. Dan pesantren Banyu Anyar, betul, menjadi bukti sejarah salah satu rudal Belanda mendarat kemari. Dan mukjizat karomah, kalau mukjizat untuk Nabi, karomah untuk wali Allah, tidak meledak. Tidak meledak. Lalu apa yang terjadi? Lalu dibongkar, dibuang misiunya, dibuang kabel-kabelnya. Sekarang untuk jadi teng. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karamah yang diberikan Allah kepada para wali-wali Allah untuk apa? Menunjukkan bahwa dia ada. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kalau hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah, hatta uhibbah, hadis sahih Muslim, sampai aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru biha, aku akan menjadi matanya, dengan matanya dia akan memandang. Bukan berarti dia menyatu dengan Allah, tapi kemudian pandangannya adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Apa maknanya? Anak kita yang di pesantren baca kitab bahasa Arab, ijazah dapat, selesai, fikihnya mantap, ngerti Quran, ngerti hadis, bisa lulus apapun.
yang paling diinginkan adalah barokah guru, barokah habaib, barokah kiai. Banyak orang berilmu tapi tidak ada barokahnya. Rezeki juga begitu, duitnya banyak tapi nggak ada barokahnya. Duit apa namanya? Duit hantu dimakan setan. Mudah-mudahan dengan majelis ilmu hidup kita jadi barokah. Anak-anak kita barokah menjadi soleh dan solihah. Istrinya barokah menjadi penyejuk mata, penenang jiwa. Saya Pak Ustadz kalau melihat istri itu senang sekali. Tapi kamu belum nikah, lihat istri orang Pak Ustadz. Oh, mohon maaf ya, saya keceplosan. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan berselawat dosa-dosa kita diampunkan Allah, dinaikkan derajat kita di hadapan Allah, didapatkan kemuliaan, kebaikan-kebaikan, beramal soleh sesuai dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa huttat anhu asyra sayyiat, dihapuskan 10 kesalahan, wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Ternyata sekarang sudah jam 9. Tadi saya mulai tausiah jam 8. Begitu saya cerita, nyampaikan ini, ngomong, lihat jam, udah jam 9. Ternyata ngomong di depan orang yang hatinya khusyuk itu nggak terasa 1 jam. Lanjut. Ustaz Somad nih basa-basi aja ngomong pelipur lara. Enggak, dari tadi sampai sekarang saya belum ada ngelihat jam. Wallahi tallahi billahi, saya ceramah terus, baru lihat tuh sudah 1 jam. Sampai saya ragu, jangan-jangan jam ini mati. Ternyata kalau kita ngomong, orang hatinya terbuka, kita menyampaikan juga cair, tak terasa. Saya pernah tausiah, rasanya lama sekali menjelang buka puasa. Tapi memang tadi bacaan Fatihahnya banyak sekali. Untuk Kiai Isbat Al-Fatihah, untuk Kiai Abdul Hamid Al-Fatihah, untuk Kiai Baydawi Al-Fatihah, untuk Mbah Khalil Bangkalan Al-Fatihah, untuk para habaib, para ulama Al-Fatihah. Kenapa? Tidak ada tempat kita bersandar kecuali kepada, loh, Ustaz katanya kepada Allah, kenapa mesti kepada tadi hamba Allah itu? Oke. Suatu ketika Khalid bin Walid kehilangan pecinya. Peci saya mana? Peci saya mana? Peci saya mana? Lalu kemudian sahabat mengatakan, peci kan banyak jual di pasar. Kenapa sibuk nyari peci? Bukan pecinya. Di dalam peci itu ada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa nggak langsung aja ke Allah? Kenapa melalui rambut Rasulullah? Asma binti Abi Bakar, kalau anaknya sakit, dia ambil qirbah. Qirbah adalah kulit kambing, tempat air minum. Karena waktu itu belum ada lagi tempat air minum canggih seperti sekarang. Kulit kambing dijahit, setelah itu diisi air, lalu kemudian bekas minum Rasulullah SAW itu dituangkan air, diminumkan kepada anaknya. Kenapa nggak langsung aja kepada Allah? Ya Allah, sehatkan anakku, nggak perlu pakai qirbah, ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Ketika Nabi Yakub
menangisi anaknya Yusuf. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak laki-laki namanya Yakub. Yakub punya anak laki-laki namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Jangan diterjemahkan, nanti saya nggak bisa masuk ke Palestina. Ketika Nabi Yakub tidak bisa melihat karena menangis setiap pagi, petang, siang dan malam, kehilangan seorang anak buah hati belayan jiwa. Bagaimana cara Nabi Yusuf supaya ayahnya ini bisa melihat? Dia kirimkan bajunya. Idhab biqamisi hadza. Pergilah kamu membawa bajuku ini, bawa ke ayahku. Kenapa? Nanti kalau sudah baju ini sampai ya'ti basira, dia akan bisa melihat. Kenapa Nabi Yusuf nggak berdoa aja? Ya Allah, bukakan mata bapakku. Dan bapaknya juga Nabi. Kenapa Nabi Yakub nggak? Kenapa mesti pakai baju Yusuf? Bukankah karena baju itu dulu pandangannya hilang? Karena baju itu dilumuri dengan darah kambing, lalu dikatakan inilah baju Yusuf, padahal itu adalah damun kadhib, darah bohong, darah dusta. Sebagaimana dulu baju itu menghilangkan pandangannya, sekarang Allah ingin menunjukkan mukjizatnya. Ketika baju itu datang sampai, apa kata Nabi Yakub? Inni la ajidu riha Yusuf. Aku mencium bau semerbak anakku Yusuf. Ternyata bau manusia nggak sama. Setelah diteliti sekarang, ternyata bukan cuma cap jempol yang tak sama. Seorang ibu yang membesarkan anaknya, buah hati belayan jiwanya, 9 bulan 10 hari dia kandung. Di Pulau Madura ngandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain sudah ekspres. Dia susukan 2 tahun lamanya, dia tahu bau anaknya, dia dapat mencium. Inilah ajidu riha Yusuf. Ketika baju Yusuf datang dia cium, lalu kemudian terbuka matanya. Kenapa tidak langsung berdoa kepada Allah? Melalui wasilah orang-orang soleh. Jadi kalau ada orang mengambil barokah dari para alim ulama, dari para habaib, dari zuriat Rasulullah, dari orang-orang yang dianggap wali Allah, yang dinyatakan wali masyhur, menyatakan ini wali Allah, dan dia mastur, dia tidak pernah mengakui dirinya, tapi orang lain mengatakannya, maka saya termasuk orang yang selalu suka mengambil barokah. Mudah-mudahan barokah ini melimpah kepada kita semua. Di mana kita bisa dapatkan itu? Di dalam kitab kuning. Iza matal insan, kalau manusia mati, begitu dalam Sahih Muslim. Tapi ada juga yang meriwayatkannya iza mata ibnu Adam. Enggak apa-apa, karena memang kita semuanya adalah anak Adam. Yang tidak keturunan Adam berarti keturunan Hawa. Menurut Charles Darwin. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Lalu setelah orang meninggal ada keluarganya ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalau baca Yasin begitu slow, pelan. Karena banyak juga orang sekarang baca Yasin cepat sekali, 120 km per detik. Purjaun. Datang orang membacakan hadis, idza matal insan, idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu. Jangan bacakan lagi karena sudah putus. Yang putus itu apa? Yang putus itu adalah orang yang meninggal putus amal taklifi. Orang meninggal nggak wajib sholat, orang meninggal nggak wajib puasa, orang meninggal nggak wajib bayar zakat. Maka kalau ada orang nggak mau sholat, nggak zakat, nggak puasa, maka dia mesti mati. Apakah orang yang sudah meninggal itu tidak beramal? Kita lihat penjelasan ulama ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam perjalanan Nabi Muhammad
SAW melihat Jibril, iya, itu apa yang terang di bawah? Itu kuburnya Nabi Musa. Nabi Musa lagi ngapain? Sholat di kuburnya. Pertanyaannya, Nabi Musa udah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Tapi katanya orang meninggal nggak beramal. In qata'a amaluhu. Itu yang sholat itu siapa? Oh, kalau begitu hadisnya dhaif. Enak aja, mentang-mentang nggak sesuai lalu hadisnya didhaifkan. Lalu Nabi pun sampai ke Masjidil Aqsa, ditambatkannya burak. Setelah itu dia sholat, dan di belakangnya ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jadi makmum. Di belakangnya ada Nabi Musa. Nabi Musa jadi makmum. Di belakangnya ada Nabi Nuh. Nabi Nuh jadi makmum. Pertanyaannya, nabi-nabi itu masih hidup apa udah meninggal? Sudah meninggal, kok sholat? Tapi katanya orang sudah meninggal putus. Maka kata ulama, di antaranya Syekh Yusuf dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah, yang putus itu adalah amal taklifi. Dia tidak lagi sholat wajib, dia tidak lagi zakat wajib, dia tidak lagi zikir baca Quran wajib, tapi bahwa mereka beramal. Maka sesungguhnya wali-wali Allah, orang mati syahid, para nabi, mereka tetap beramal. Kalau mereka tidak beramal, tidak mungkin mereka menjawab salam kita saat lewat di makam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustaakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kalau hafal panjang, kalau nggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Mereka pun akan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tapi kita tidak mendengar jawabannya. Itu menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya tidak mati, tidak berhenti. Maka apa kata Allah? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah khilafiyah di tengah masyarakat, solusinya adalah kembalikan kepada kitab kuning. Kalaupun dia ikhtilaf, dia akan berlapang dada menerima perbedaan, karena debatnya bukan debat kusir, tapi punya referensi. Dia akan saling menghormati, seperti perdebatan antara Imam Malik bin Anas dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik bin Anas, ahli hadis, meninggal tahun 179 Hijrah. Tapi ada di sana madrasah ahlul ra'i, namanya Imam Abu Hanifah, namanya Imam Hanafi, meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijrah. Berdebat antara ahlul ra'i dengan ahlul hadis. Setelah berdebat, datang Imam Laith bin Sa'ad dari Mesir menjumpai Imam Malik. Malik, ya, bagaimana kamu melihat Hanafi tadi? Kata Imam Malik, belum pernah aku melihat orang yang hujahnya sehebat Abu Hanifah. Setelah itu Imam Laith datang menemui Imam Hanafi. Hai Abu Hanifah, bagaimana kau dapati Malik tadi? Apa kata Imam Hanafi? Aku belum pernah melihat orang yang hafalan hadisnya sehebat Malik bin Anas. Mereka saling membesarkan, bukan menjatuhkan. Mereka saling mengagumi. Itulah ikhtilaf salaf. Itulah ikhtilaf orang berilmu. Betul kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Kalau aku berdebat dengan orang alim berilmu, aku menang. Tapi kalau aku berdebat dengan orang dungu, aku selalu kalah. Kenapa? Karena mereka berdebat bukan dengan ilmu, tapi berdebatnya dengan urat leher. Kalau cerita urat leher, siapa yang paling kuat teriak, dialah yang menang. Adik-adik yang sudah di pesantren, jangan merasa dibuang orang tua. Kalian adalah orang yang beruntung karena sudah diberikan kesempatan menuntut ilmu. Lanjutkan sampai khatam kitab-kitab. Banyak sekarang anak-anak kalau dimasukkan ke pesantren merasa anak yang sudah dibuang. Sore-sore menjelang azan maghrib bersandar di bawah pohon kelapa. Jangan-jangan aku anak adopsi. Allah Maha Penyayang, jatuh pohon kelapa, langsung sehat. Bayangkan kalau orang tuamu tidak sayang, tidak kenal ulama,
tidak ngerti barokah, dibelikannya engkau rumah, kamarnya mewah, dibelikan mobil, dibelikan gadget, dibelikan handphone, dibelikan macam-macam alat hiburan. Itu bukan sayang, itu menjerumuskan anak ke dalam neraka jahanam. Kalau sayang dengan anak, maka hantarkan dia ke pesantren, kenalkan dia dengan kiai. Kiai, ini anakku. Sebagaimana dulu Ummu Sulaim datang membawakan Sayyidina Anas bin Malik kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mereka kaya memberikan tanahnya, mereka kaya memberikan sumurnya, mereka kaya memberikan dinar, dirham, emas, peraknya. Aku wanita biasa, yang kuserahkan adalah anakku. Lalu anak itu pun didoakan Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma aksir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya, jadikan dia penghuni surga. Akhirnya apa yang terjadi ketika Sayyidina Anas bin Malik meninggal dunia? Dihitung anak keturunannya hampir 100 orang. Tapi tidak ada disebut di situ Allahumma aktsir amwalahu wa auladahu wa azwajahu. Enggak perlu, karena itu udah automatically. Dan yang lain punya kebun, panennya setahun sekali. Sayyidina Anas bin Malik panennya setahun 2 kali. Dan sahabat Nabi yang meninggal terakhir di kota Basrah, Irak adalah Sayyidina Anas bin Malik. Barokah doa. Jadi kalau kita kitabnya mungkin kurang lancar, ngajinya mungkin kurang kuat, tapi insya Allah bibarokati kiai, barokah habaib, barokah guru, insya Allah kita dapat itu, insya Allah. Amin. Suara trompet habis waktu atau tadi Pak Kiai mengatakan, Ustaz Somad silakan tausiah sampai jam 2. Saya biasanya tausiah itu mata saya melihat kemana-mana, itu melihat berapa orang yang muak. Kalau jamaah muak 3, demikianlah tausiah ini saya sampaikan, mudah-mudahan berkah. Dari tadi saya keliling, nggak ada yang muak. Ini masalah. Karena memang ini santri, wali santri, orang-orang yang biasa dengar pengajian, Pulau Madura negeri yang religius, ditambah lagi barokah para habaib, para kiai, para guru kita. Jadi mereka semangat. Yang jadi masalah, mereka semangat, saya nggak kuat. Jadi nanti jangan kesannya Ustaz Somad berhenti tausiah karena jamaahnya bubar. Enggak, jamaahnya luar biasa. Saya bisa jadi luar binasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya solusi supaya kita tidak berpecah belah adalah kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa enggak betul? Betul. Siapa yang bilang kembali kepada sunnah akan membuat perpecahan? Mari kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kembali kepada hadis. Baca hadis. Apa yang terjadi? Ihtajama orang yang berbekam maka batal puasanya. Dalam satu hadis, aftaral hajim wal mahjum. Hajim yang membekam, mahjum yang dibekam, aftara, maka puasanya batal. Hadisnya sahih. Baca hadis satu lagi. Ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi ketika sedang puasa dia berbekam. Hadis satu lagi mengatakan batal puasa orang yang berbekam. Hadis yang ini mengatakan Nabi sedang berpuasa berbekam. Kira-kira dua hadis ini maknanya satu, kontradiktif, ikhtilaf. Jadi kalau ada orang mengatakan ini kita ikhtilaf karena tidak kembali kepada hadis, kalau kita kembali kepada hadis tidak ada ikhtilaf, hadisnya aja ikhtilaf, gimana enggak ikhtilaf? Ikhtilaf itu hilang bukan kembali kepada hadis, tapi kembali kepada penjelasan ulama. Tapi begitu ulama menjelaskan, hilang ikhtilafnya. Gimana bisa ikhtilafnya hilang, Pak Ustaz? Hadisnya jelas mengatakan orang yang berpuasa itu batal kalau dia berbekam.
Hadis ini mengatakan Nabi Muhammad berbekam sedang berpuasa, berarti puasanya nggak batal. Gimana ceritanya? Ternyata hadis yang mengatakan Nabi berbekam ketika berpuasa adalah hadis yang terakhir. Maka hadis yang awal tadi statusnya adalah mansuh. Maka itulah dikenal dalam ilmu usul fikih bernama istilah nasakh. Nasakh yang menghapus, nasih yang dihapus adalah mansuh. Dari mana ilmu usul fikih ini datang? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi Al-Muradi. Ta'al ya Rabi, ta'al. Kalau bahasa di kampung kami di Sumatera, come here a moment. Mohon maaf ya. Lalu datanglah Rabi. Ada apa wahai guruku? Tulis surat wahai Rabi. Lalu Imam Rabi mengambil pena dan kertas. Dia tulis semua yang keluar dari mulut Imam Syafi'i.